Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan coba Bapak Ibu untuk menampilkan kembali terkait dengan tenaga honorer. Di sini ada 4 golongan tenaga honorer yang berpeluang tetap bekerja di tahun 2024. Gajinya sudah siap loh Bapak Ibu. Ya, nanti kita simak ya informasinya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Silakan disimak videonya sampai tuntas Bapak Ibu. Tenaga honorer adalah sebutan bagi pegawai non aparatur sipil negara tentu ya. Jadi non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Dan mereka biasanya diangkat oleh pejabat setempat tanpa melalui proses seleksi. Ya, seperti ASN. Nah, biasanya Bapak Ibu, para tenaga honorer ini seringkali mendapat perlakuan tidak adil, seperti gaji rendah, tidak adanya tunjangan, dan tidak ada kepastian karir di masa depan. Namun, Bapak Ibu, dengan disahkannya Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN yang baru saja disahkan itu oleh Presiden, ini tentu akan berdampak kepada pernasiban ya para honorer. Mudah-mudahan ada kejelasan status nanti di masa depannya. Nah, undang-undang tersebut Bapak Ibu mengatur tentang penataan, verifikasi, validasi, dan pengangkatan para honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, selain itu, undang-undang ini juga melarang instansi pemerintah untuk merekrut pekerja honor baru mulai tahun 2023 ini. Sebelumnya admin pernah tayang, ya Bapak Ibu, bahwa pemerintah daerah dan pusat itu dilarang untuk merekrut kembali tenaga honorer baru ya per 28 November 2023. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ini apa namanya bisa menjadi bahan perhatian ya teman-teman, bahwa aturannya sudah jelas ya. Ketika misalnya ada teman-teman yang ingin menghonor karena memang sudah ada larangan tahun akhir 2023 ini pemerintah daerah itu melarang untuk merekrut kembali tenaga honorer. Nah, 4 golongan itu mana saja Bapak Ibu? 4 golongan tenaga honorer yang akan tetap bekerja di 2024. Yang pertama adalah ini berdasarkan undang-undang baru terdapat 4 golongan. Di sini Bapak Ibu. Dalam undang-undang terbaru ini ada 4 golongan yang dikabarkan akan memiliki peluang tetap bekerja tahun 2024. Yang pertama tenaga honor kategori 1. Nah, tenaga honorer kategori 1 ini yaitu mereka yang sudah bekerja sebelum 31 Desember 2005. Mereka berhak diangkat menjadi P3K tanpa harus mengikuti seleksi. Honorer dalam kategori ini hanya perlu memenuhi syarat administrasi saja ya, seperti usia maksimal 56 tahun, memiliki ijazah sesuai dengan kualifikasi jabatannya, dan memiliki sertifikat kompetensi jika diperlukan. Nah, ini Bapak Ibu untuk tenaga honorer kategori 1 ya. Jadi mengucapkan selamat ya, mudah-mudahan ini benar adanya, tidak PHP lagi dari pemerintah, dan memang ini sudah dikuatkan oleh Undang-Undang ASN yang baru Bapak Ibu. Lalu yang kedua tenaga honorer kategori 2. Nah, pekerja honorer kategori 2 THK 2 ini adalah mereka yang sudah bekerja selama 1 Januari sebelum 1 Januari 2014. Jadi sampai 31 Desember 2013 berarti ya. Jadi pekerja untuk THK 2 ini sekali lagi adalah mereka yang sudah bekerja sebelum 1 Januari 2014. Mereka berhak mengikuti seleksi menjadi P3K dengan kuota khusus ya, spesial. Selain itu, honor di golongan ini juga harus memenuhi syarat administrasi yang sama ya dengan kategori 1. Kalau kategori 1 kan tidak harus tes tertulis ya. Hanya untuk melengkapi administrasi saja. Seleksi administrasi. Dan rasanya itu sudah clear ya gitu. Lalu honorer kategori 2 yang lulus seleksi dan diangkat menjadi P3K ini akan mendapatkan gaji dan tunjangan ya, sama dengan tenaga kategori 2. Mereka juga akan mendapatkan penghargaan atas masa kerja mereka sebagai tenaga honorer, seperti perhitungan masa kerja, kenaikan pangkat, dan pensiun. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tenaga honorer di daerah khusus ya, 3T Bapak Ibu.
Jadi yang 3T ini tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya 3T adalah tenaga mereka yang bekerja di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan, kemudian keterisolasian, dan ketidakamanan tinggi ya. Artinya ini barangkali ada konflik juga bisa ya. Mereka berhak mengikuti seleksi P3K dengan kuota khusus juga ya, dan harus memenuhi syarat administrasi, kesehatan, dan kebugaran sama dengan para honor kategori 2. Nah ini Bapak Ibu, jadi sudah 3 ya, THK 1, THK 2, kemudian tenaga honor di daerah khusus atau 3T, di daerah 3T. Lalu yang terakhir ini adalah tenaga honorer dengan kompetensi khusus. Nah ini Bapak Ibu, karena dapat golongan ya. Nah, pekerja honorer yang memiliki kompetensi khusus ini adalah mereka yang memiliki keahlian, keterampilan, atau sertifikat ya yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Mereka berhak mengikuti seleksi menjadi P3K dengan kuota khusus juga, gitu Bapak Ibu. Nah, pekerja honorer dengan kompetensi khusus yang lulus seleksi dan diangkat menjadi P3K akan mendapatkan gaji dan tunjangan sama dengan para honorer kategori 1, 2, dan 3. Mereka juga akan mendapatkan insentif khusus gitu ya Bapak Ibu. Nah, 4 golongan inilah yang disebutkan di atas berpeluang ya tetap bekerja di tahun 2024 dengan status P3K. Mereka akan mendapatkan gaji dan tunjangan layak serta penghargaan atas masa kerja mereka begitu ya Bapak Ibu. Namun mereka juga harus mempersiapkan diri untuk mengikuti proses penataan, verifikasi, validasi, dan pengangkatan yang akan dilakukan oleh pemerintah nantinya gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nah pertanyaannya sekarang lalu bagaimana dengan teman-teman yang tidak termasuk keempat golongan ini gitu Bapak Ibu. Nah itu admin bisa jawab sementara ya. Jadi jawabannya tunggu nanti peraturan pemerintah PP-nya begitu turunan dari Undang-Undang ASN 20 tahun 2023 tentang ASN Bapak Ibu. Gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana dengan yang lainnya? Artinya yang di luar 4 golongan ini. Ya, kita tunggu peraturan pemerintah yang nanti insya Allah akan diatur oleh pemerintah bagaimana teman-teman yang di luar ini. Karena kalau tidak salah berdasarkan data ada 1,6 juta yang mungkin tidak termasuk golongan ini. Gitu ya. Jadi kita tunggu turunannya PP-nya dari Undang-Undang ASN yang baru. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Oke, itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat informasi singkat ini. Selamat dan sukses ya buat semua. Dan tentu ya kita berdoa dan berharap ya agar semua perjuangan kita itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.